Halo, nama saya Juwana Nata dari mahasiswa Arsitektur Podomoro University semester 4 ingin mempresentasikan tentang refresh point mixed building. Yang pertama itu terdapat urban analysis yang dilakukan pada Jakarta Selatan. Terdapat kesimpulan bahwa transportasi yang digunakan didominasi oleh kendaraan pribadi dibandingkan dengan transportasi umum. Rata-rata umur berada pada 20-39 tahun. Jenis pekerjaan didominasi oleh seorang pedagang atau pengusaha bisnis, dan juga fasilitas yang disediakan didominasi dengan tempat tinggal seperti hotel, apartemen, dan juga perkantoran. Existing analysis dilakukan pada site Point Square Lebak Bulus. Tren dari site ini adalah menyediakan kebutuhan pengguna yang seperti pendidikan, pasar, mal, dan juga didominasi oleh sekolahan. Terhubung oleh jalur MRT, dikelilingi oleh banyak supermarket, dan juga daerah ini merupakan daerah yang tidak pernah banjir. Namun terdapat juga weakness dari site ini, yaitu hanya terdapat 4 restoran dalam radius 5 km yang tercatat pada Google Maps, dan juga hanya memiliki satu view terbaik, yaitu menghadap jalan utama yang terdapat jalur MRT dan juga jalur tol. Terdapat juga opportunity dari set ini, yaitu dengan minimnya restoran dalam radius 5 km akan menjadi kesempatan yang bagus untuk set ini menyediakan program ruang tentang makanan yang sangat banyak, dan juga terdapat kesempatan untuk dapat membuat area tinggal karena merupakan area yang nyaman dan aman dari banjir, dan juga program retail akan memberikan keuntungan karena dilalui oleh banyak pengunjung site ini. Dan juga terdapat trait dari site ini, yaitu dengan posisinya dekat dengan stasiun, sehingga keamanan dari site ini cukup terancam karena banyaknya orang dari berbagai macam daerah yang berlalu lalang. Pada site analisis secara makro, dalam radius 5 km berdasarkan Google Maps terdapat 4 hotel dari site Lebak Bulus, terdapat 5 sekolah, 4 restoran, 1 mall, dan juga 2 stasiun MRT. 2 stasiun MRT ini yang berhubungan dimulai dari Lebak Bulus MRT Station yang bertujuan dengan site stasiun MRT Fatmawati yang terletak di sebelah sini. Dan ini merupakan site analisis dari secara mikro pada site Point Square Lebak Bulus. Site ini menghadap kepada utara dengan kondisi terdapat bising dari kereta api, jalan utama, dan juga dari pemukiman penduduk. Site ini dikelilingi oleh pemukiman penduduk kelas menengah ke bawah pada bagian belakang, dan pada bagian depan terdapat jalan utama, dan di seberangnya terdapat pemukiman yang cukup elit, dan sebelah sini terdapat fasilitas umum. Dan untuk kontur tanah itu sendiri pada site kami ini berada pada kontur yang lebih rendah dibandingkan pada bagian depannya, sehingga bagian depan sini terdapat pemukiman penduduk yang lebih elit dan juga terdapat fasilitas umum. Dan pada dataran yang lebih rendah terdapat pemukiman penduduk yang berkelas menengah bawah. Dan ini merupakan letak tiang listrik, terdapat 4 titik tiang listrik pada site, dan juga terdapat jalur MRT yang langsung straightforward bisa masuk ke dalam bangunan, dan juga ini merupakan jalur dari MRT itu sendiri yang ketika sampai sini terdapat stasiun dari Fatmawati. Yang pertama, jadi konsep dari setelah analisa yang sebelumnya, konsep dari bangunan ini adalah urban oasis. Jadi dalam rangka menjawab kebutuhan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dari saat ini, yang salah satunya merupakan gersang, konsep oasis akan menjadi solusi yang baik. Kenapa oasis? Karena oasis berarti sebuah pulau yang berisikan sumber kehidupan di tengah-tengah padang gurun. Sehingga oasis ini sendiri akan memberikan suatu penyegaran dan juga merefill dari pengunjung itu sendiri. Dengan luas kurang lebih 31.200 meter, desain ini mengaplikasikan konsep oasis dengan menyediakan banyak ruang hijau, baik pada side plan bangunan maupun pada sisi teras bangunan. Bangunan ini juga menyediakan program-program ruang yang dapat memberikan refreshment itu sendiri bagi pengunjung. Terdapat programming principles pada bangunan ini. Setelah analisis
sehingga muncullah goals dari bangunan itu, yaitu untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Tujuannya adalah untuk memberikan penyegaran alami setelah aktivitas yang padat yang dialami oleh pengunjung. Juga dapat menghibur melalui program ruang, memiliki akses yang praktis terutama untuk pengguna transportasi umum. Terdapat juga masalah pada saat ini, yaitu minimnya ruang publik dan ruang terbuka hijau, minimnya jalur pedestrian, dan juga adanya kepadatan lalu lintas. Dan juga terdapat kebutuhan dari saat ini, yaitu butuhnya suasana yang nyaman dan butuh istirahat, dan juga membutuhkan akses yang praktis dan juga menyegarkan dan menghibur. Maka dari itu muncullah program ruang yang terdapat pada bangunan ini yang terbagi menjadi 3 zona aktivitas, yaitu aktivitas padat, sedang, dan juga ringan. Pada aktivitas padat terletak pada lantai ground floor plan yang memiliki program ruang seperti arcade, taman, supermarket, dan juga GoFood area. Dan juga terdapat live music pada bangunan pada sisi dalam ground floor plan, dan juga untuk pengunjung yang ingin mencari makan dapat dilakukan pada lantai 2 dengan zona aktivitas sedang, yaitu food empire. Jadi di sini tersedia ruang makan dan juga tersedia food tenan yang akan menyediakan banyak varian makanan dan juga minuman untuk pengunjung. Kemudian pada lantai 3 dan 4 kami memasuki aktivitas dengan kategori ringan, yaitu terdapat library, terdapat art gallery, retail, dan juga cinema. Sehingga bagi pengunjung yang ingin mendapatkan relaksasi dan juga ketenangan dapat dilakukan pada lantai 3 dan 4. Dan kemudian pada bagian apartemen terdapat satu lantai yang digunakan untuk fasilitas, sehingga pada lantai 5 terdapat lobi apartemen, dan pada lantai 6 terdapat beberapa unit apartemen, dan juga terdapat mini food court area bermain anak yang dapat digunakan untuk program ruang yang akan membuat antara penghuni saling berkomunikasi dan saling berkomunitas. Nah, pada lantai 7 terdapat infinity pool dan juga gym area. Dan pada lantai 8 sampai lantai 12 merupakan unit apartemen yang berisikan 60 unit apartemen yang terbagi menjadi dua tipe unit, yaitu 2 bedroom dengan luas 70 meter persegi dan 3 bedroom dengan luas 120 meter persegi. Programming pada apartemen yaitu pada unit 2 bedroom terdapat 1 master bedroom, 1 bedroom, 1 kamar mandi, dapur, ruang makan, dan juga ruang tamu. Dan ini merupakan denahnya. Dan ini merupakan perspektif dari balkon 2 bedroom yang menghadap ke infinity pool, dan ini merupakan potongannya. Ini merupakan perspektif dari unit 2 bedroom. Jadi ini living room-nya, ini master bedroom-nya, dan ini kitchen-nya. Konsep dari apartemen ini bersifat unite, sehingga pada ruang tengah apartemen tidak memiliki sekat antara ruang tamu dan juga ruang makan. Dan pada unit 3 bedroom terdapat 1 master bedroom, 2 bedroom, 1 kamar mandi dengan bathtub, dapur, dan juga ruang makan dan ruang tamu. Ruang makannya dapat menampung 6 orang. Dan ini merupakan bentuk denah dari apartemen tipikal 3 bedroom. Dan ini merupakan potongan dari apartemen 3 bedroom. Ini merupakan perspektif dari unit 3 bedroom. Jadi ini master bedroom-nya, ini living room-nya, dan ini dining room-nya. Sama seperti yang tipe 2 bedroom, antara ruang makan dan juga ruang tamu tidak memiliki sekat, sehingga kesempatan untuk berkumpul antar keluarga lebih besar. Dan ini merupakan programming dari fasilitas apartemen, yaitu terdapat lobi, area bermain pada lobi, terdapat gym area pada lantai 7, dan juga terdapat infinity pool pada lantai 7, terdapat mini kantin dan juga area bermain apartemen. Dan area ini merupakan area yang disediakan untuk supaya antar penghuni dapat berkomunitas dan saling berkumpul. Dan juga terdapat programming pada retail yang berada pada ground floor, yaitu
terdapat taman, terdapat GoFood area, eating areanya, arcade area, biliar, dan ini merupakan perspektif dari building entrance dari bangunan ini. Ini merupakan supermarketnya dan ini adalah jalur pedestrian yang akan dilewati bagi pengguna transportasi umum maupun pejalan kaki. Ini merupakan program yang retail pada lantai 2, dapat food empire, jadi terdapat tenan-tenan dari makanannya, ini area untuk makan, dan ini merupakan pasif design yang terjadi pada lantai 2 sehingga memungkinkan untuk udara alami dan juga cahaya alami yang memasuki ke dalam bangunan. Pada lantai 3 terdapat mini art gallery Brown Sugar Empire untuk memberikan kesegaran itu sendiri juga bagi pengunjung retail pada lantai 3. Dan pada lantai 3 ini juga terdapat library yang terbagi menjadi 3 program ruang, yaitu flexible area, yaitu bisa digunakan untuk private maupun public, kids area, dan juga private area. Dan ini merupakan cinema dan green area yang terletak pada lantai 4. Ini merupakan area waiting dari cinema, dan ini green terrace yang berada pada retail lantai 4. Site building konsep dari bangunan ini yaitu mengembangkan prinsip transit oriented development dengan memprioritaskan jalur pedestrian pada main entrance bangunan yang langsung terkonek dengan jalur MRT station. Kami juga menyediakan jalur pedestrian dari sisi samping bangunan dan untuk pada juga terdapat jalur sepeda. Dan untuk jalur kendaraan kami menaruh jalurnya pada bagian belakang bangunan. Hal ini untuk mencegah kepadatan lalu lintas pada sisi depan bangunan dan juga untuk mengurangi polusi udara yang terjadi pada jalan raya utama. Environmental responsive terjadi pada bangunan ini pada bagian green terrace dari hampir setiap lantainya. Kami merespon dari lingkungan ini dengan menyediakan banyak ruang terbuka hijau untuk memberikan penghijauan dan juga udara yang segar bagi site yang cukup gersang. Green area ini juga dapat memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar maupun bangunan, sehingga respon dari environmental ini dapat memberikan dampak yang baik bagi bangunan maupun lingkungan sekitarnya. Sehingga potongan ini dilakukan pada lantai 2 retail. Ini merupakan skematik dari bentuk passive design pada lantai 2. Dan ini merupakan panorama 360 view yang akan ketika barcode ini di-scan akan mendapatkan pengalaman ruang dari beberapa program ruang dari bangunan ini seperti pedestrian entrance, taman, ground floor, food empire, infinity pool, apartemen private area, perspektif dari bawah, dan juga green area pada retail. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.